Saudara, hari ini kita melanjutkan pembahasan dari eksposisi surat Yohanes yang pertama, yaitu pasal kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Atau dalam terjemahan lain ini ya, tidak ada ketersandungan, nggak ada stumbling. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami firman Tuhan. Kami berdoa supaya ketika kami merenungkan Roh-Mu yang kudus sungguh-sungguh bekerja di dalam hati dan pikiran kami, meyakinkan kami, membuat kami semakin teguh di dalam kepercayaan iman, pengharapan, dan cinta kasih kami kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau melayakkan hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, kekurangan, boleh tetap Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, dan berkati setiap kami yang mendengarkan, baik yang hadir di dalam ruangan gereja, maupun kami juga yang masih mendengarkan di rumah kami masing-masing. Demi Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, kita waktu membaca di dalam perikop ini ya, saya percaya kita waktu kita mungkin nggak buka komentari ya, kita bisa ada tafsiran kita sendiri. Saya sendiri sih for sure untuk saya waktu membaca saya juga punya tafsiran saya sendiri gitu ya. Tapi setelah kita baca komentari, setelah kita membaca ini dengan lebih seksama, ternyata pengertiannya agak sedikit berbeda ya. Maksudnya apa yang dimaksud di sini dengan perintah lama? Apa itu perintah baru ya? Mungkin secara spontan saya kita bisa mengatakan perintah lama ya. Perintah tentang saling mengasihi ini kan memang sudah ada di dalam Pentateuch ya, sudah ada di dalam Perjanjian Lama gitu. Ini perintah yang sudah lama sekali gitu, sudah diberikan oleh Musa, perintah lama. Tapi perintah baru, mengapa disebut perintah baru? Ya karena Yesus ya yang menyatakan cinta kasih ilahi itu ya, di dalam inkarnasinya, ya di dalam kehidupannya, di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya. Nah itu kita melihat di sini ada perspektif perintah yang baru, karena di sini ada warna kristologi gitu. Ya, tetapi waktu kita membaca ternyata di dalam bagian ini ya, mungkin perintah lama itu nggak harus mengacu ke sana ya. Meskipun dikatakan perintah lama kalau menuju kepada perintah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap itu ya, segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap jiwa. Ya boleh juga diacu ke sana. Tapi sebetulnya kalau kita baca lebih detail, perintah lama itu bukan itu yang dimaksud di sini. Perintah baru juga bukan nuansa atau apa ini ya, warna kristologi seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Tapi sebetulnya pengertiannya berbeda seperti yang diajarkan oleh Yohanes di sini. Tapi sebelum kita membahas bagian itu, kita mau membahas ini ya, agak sedikit lebih detail dalam ayat yang pertama. Di sini dikatakan sebutannya sangat intimate, affectionate, saudara-saudara yang kekasih. Ya ini kita biasa kalau pengkhotbah ngomong ini sudah cepat sekali ya. Ada orang bilang saudara-saudara yang kekasih ya, saking apa itu, saking cepatnya sudah enggak kasih gitu ya. Sudah kebiasaan sekali, orang tahu itu maksudnya saudara-saudara yang kekasih. Terus ngomong cepat jadi kasih gitu, orang langsung tahu artinya apa. Saya sendiri itu waktu khotbah beberapa kali anak saya itu tanya, itu apa sih kalimat yang, kata yang kamu ngomong itu apa sih sebetulnya gitu, itu nggak bisa dimengerti. Anak saya memang bahasa Indonesia nggak terlalu bagus ya, jadi dia dia tanya itu kalimat. Saya dengar lagi, apa sih, kata apa yang dia lewat sih sebetulnya. Ternyata kata saudara itu kita ngomong sudah terlalu cepat deh, sehingga cuma jadi satu suku kata, dua suku kata gitu. Saudara itu jadi cepat sekali. Maksud saya adalah kalimat ini adalah kalimat yang sudah bunyinya itu hampir katakanlah ya, ulang-ulang nyaris borderline kita bisa bilang jadi klise gitu. Tapi tidak bagi Yohanes. Bagi Yohanes ini bukan sesuatu kalimat yang kita ngomong boleh dengan lewat begitu saja begitu ya. Yang ngomongnya cepet toh ini cuma panggilan saudara-saudara yang terkasih gitu misalnya, ngomong cepet orang juga mengerti maksudnya apa. Tapi ini adalah satu sapaan yang penting. Mengapa saudara? Karena Yohanes sendiri di sini sedang membahas tentang kasih. Jadi dia menyebut, dia address ya,
jemaat yang dilayani di sini sebagai saudara-saudara yang kekasih. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dan yang dikasihi juga oleh Yohanes yang menulis surat ini. Baru setelah itu dia mengatakan bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Nah ini ini hint pertama ya. Perintah baru, perintah lama memang di sini belum dijelaskan, tapi perintah baru ini ada keterangan di sini yang telah ada padamu dari mulanya. An old commandment that you had from the beginning, ya itu kosakata from the beginning, ya itu menunjuk kepada Yesus Kristus ya. Kalau saudara membaca di dalam surat ini, jadi old commandment ini kalau sudah baca di dalam konteks surat Yohanes, sebetulnya lebih menunjuk kepada perintah Kristus ya, Sang Logos, dan sedikit nggak terlalu menuju kepada perintah yang ada di dalam Pentateuch itu. Gitu. Perintah lama di sini maksudnya adalah perintah yang diberikan oleh Yesus Kristus. Saudara mungkin bertanya, perintah diberikan oleh Yesus Kristus kok bisa disebut perintah lama ya gitu? Bukannya kita bicara tentang Old Commandment itu Old Covenant perjanjian lama, Old Commandment berarti yang di perjanjian lama, ini kan kita perjanjian baru. Begini untuk jemaatnya Yohanes ya, mereka ini nggak hidup sejaman dengan Yesus Kristus. Jadi ini sudah menjadi sesuatu yang sebetulnya boleh dibilang perintah yang lama. Gitu. Kalau mau dibilang terlalu lama, ya memang tidak juga. Kalau dibandingkan dengan perintah yang dari Musa jelas jauh lebih lama daripada perintah yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tapi maksudnya di sini ada gap generasi. Nah ini gap generasi ini sesuatu yang menjadi challenge ya di dalam kehidupan bergereja. Gitu. Saudara dan anak-anak saudara keturunan kita ya. Ini bagaimana ya ini ya tentang generation gap ini ya. Apa yang tadinya itu baru, apa itu yang tadinya segar, apa itu yang tadinya itu mungkin bahkan menarik dan sebagainya, bagi generasi yang akan datang bisa menjadi satu perintah yang lama, yang perlu diaktualisasi, perlu dikontekstualisasi ya, perlu bukan hanya diingatkan lagi gitu, tapi juga dibahas di dalam pengertian yang segar. Dan ini yang sedang dilakukan Yohanes ya di sini. Dia tidak berusaha untuk, tentu saja nggak mungkin lah ya, menggeser perintah dari Yesus. Tapi dengan sangat realistis, Yohanes di sini mengatakan itu adalah perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. That you had from the beginning. Sekali lagi, istilah from the beginning di sini kan menuju kepada Yesus Kristus. Saya nggak akan bahas lagi, saudara tinggal baca perikop-perikop sebelumnya ya. Khususnya di dalam surat Yohanes ini ya, dikatakan tentang Yesus yang from the beginning. Tapi ini perintah lama, perintah lama. Apa perintah lamanya? Perintah lamanya yaitu untuk percaya kepada Yesus Kristus. Percaya dan taat kepada apa yang disampaikan oleh Kristus. Seperti di sini juga di dalam ayat 7 kalimat yang terakhir dikatakan perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Injil, ya, undangan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Bahkan Yohanes pun di sini menulis ini sebagai perintah lama. Perintah lama di sini nggak boleh dimengerti di dalam pengertian perintah kuno, outdated, mesti di-refresh lah atau apa ya, ini istilah-istilah modern gitu. Kita perlu upgrade dan sebagainya. Bukan di dalam pengertian itu, tapi perintah lama ya yang perlu dihayati kembali di dalam kehidupan yang sekarang. Sekali lagi ya, waktu di sini dikatakan perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar ya, logos, firman yang telah kamu dengar. Kristus yang telah memberikan perintah ya, undangan untuk percaya, Injil, Injil. Yohanes dengan berani menyebut ini memang sesuatu yang lama gitu. Tapi terus kemudian apa yang baru itu ya? Yang baru apa? Nah, di dalam ayat ke-8 di situ baru dikatakan namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Apa yang baru sudah di sini gitu? Kita stick dengan ini ya, stick dengan ayat ke-8 ini. Maksudnya jangan tafsir-tafsir sendiri, jangan kembangkan imajinasi sendiri dengan pengertian-pengertian kita sendiri ya. Baru itu apa maksudnya gitu? Baru di sini ya, kalau menurut Yohanes itu adalah baru karena perintah itu juga ternyata benar di dalam kita. Yang ini baru bagian ini ya.
perintah yang diberikan oleh Yesus Kristus, perintah yang diberitakan oleh Yesus Kristus itu adalah perintah yang lama. Perintah yang baru di sini adalah waktu perintah itu juga ternyata benar, bukan cuma di dalam Kristus ya, tapi juga benar di dalam kita. Nah, ini sesuatu yang baru saya. Nah, ini kebaruan ini ya. Saudara perhatikan, bukan berusaha untuk menggeser yang lama, bukan dengan mengatakan yang lama itu sudah kuno, nggak menarik lagi lah, sudah nggak ada resonansinya dan sebagainya. Bukan mengatakan seperti itu saya. Tetapi perintah yang lama ini dihayati sebagai perintah yang baru, waktu perintah itu juga ternyata benar, bukan hanya di dalam Kristus yang memberikan perintah itu pertama, tetapi juga ternyata benar di dalam kita. Nah, saudara, kita nggak mungkin overemphasize ini ya, participatory aspek ya di dalam Johannine Theology, baik di dalam Injil Yohanes maupun saudara juga membaca di dalam surat Yohanes. Participatory aspek ini saudara. Nah, kita memang di dalam tradisi evangelical, tradisi Injili khusus saya mengikuti tradisi Lutheran. Biasanya agak nggak biasa dengan kalimat-kalimat seperti ini karena cenderung dianggap berbau mistik lah, mistik abad pertengahan dan sebagainya. Pembicaraannya lebih kepada pembicaraan substitusional, ya, kesempurnaan karya Allah yang sudah dikerjakan objectively selesai dan yang melalui iman kita menerimanya. Ya. Jadi ini karya Allah lalu kemudian diperuntukkan bagi kita. Tetapi kalau kita membaca bukan hanya di dalam tulisan Johannes Calvin, tapi kita membaca di dalam khususnya ya Johannine Theology, saudara melihat di sini bukan hanya substitusional sih kita nggak berusaha untuk menggeser ya. Tapi juga ada bahasa partisipatori ini ya. Seolah mau mengatakan di sini firman ini bukan hanya menjadi daging objectively di dalam kehidupan Kristus itu satu hal gitu ya, dan memang itu betul gitu. Sekali lagi saya, firman itu menjadi daging, itulah inkarnasi Kristus. Tapi tantangan daripada Injil Yohanes, tantangan juga daripada surat Yohanes yaitu bahwa firman itu juga menjadi daging di dalam kehidupan kita gitu. Firman itu ternyata benar ya, ternyata benar di dalam kamu. Demikian yang kita baca ya di dalam ayat yang ke-8. Apa artinya telah ternyata benar itu ya. Nah, itu kalau kita cek termasuk apa ini di dalam bahasa asli dan sebagainya itu istilah aletes ya, aletes. Ya dekat dengan istilah aletheia kan ya. Aletes itu bisa diterjemahkan artinya itu real atau genuine ya. Real, genuine. Maksudnya ini saudara tahu lawan katanya real, genuine ya. Apa sih? Yang nggak genuine, itu apa sih maksudnya ya? Artificial gitu misalnya ya. Pura-pura. Ini nggak betul-betul apa ya? Genuine gitu. Lawan katanya kan ya. Nah, kalau di dalam konteks yang kita baca di dalam surat Yohanes di sini ya, artinya ini adalah ya kita bisa mengatakan saya mengutip ini ya, saya mengutip apa ini Colin Kruse mengatakan ini di dalam konteks ini ya, aletes ini kita bisa mengerti something like truly express gitu. Itu namanya aletes ya. Truly express. Nah, gini saya, kita ini again ya, di dalam tradisi reform itu seperti saudara tahu kan, kita sangat menekankan ini ya, sangat menekankan understanding, mind, pengertian dan sebagainya. Kita nggak mau model kekristenan yang sentimentalis tapi superstitious gitu ya, nggak mengerti doktrin dan sebagainya. Kita akrab lah dengan pendekatan seperti ini ya. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab saya, sebetulnya di dalam teologi reform, dalam tradisi reform pun ini juga mempunyai tempat yang penting ya, tentang affection, tentang expression. Kita nggak boleh overtly suspicious ya terhadap expression gitu. Karena tradisi reform itu kalau kita kehilangan aspek ini kehilangan aspek expression, affection ya, itu bisa dekat sekali dengan stoicisme. Stoicisme saya sudah jelaskan berkali-kali ya, saya nggak mau jelaskan lagi terlalu panjang gitu. Tapi ini gambaran orang yang seperti kayak dingin ya, nggak tersentuh oleh perasaan, tapi juga nggak ada ekspresi juga. Gitu. Ini bukan gambaran spiritualitas reform, saya. Saudara perhatikan deh di dalam kehidupan Yesus itu, bukan nggak ada air mata, saya. Bukan nggak ada joy. Yesus itu bukan stoik gitu. Jadi kalau ada model kekristenan ala stoik yang seperti batu yang nggak ada ekspresi, itu kristologinya salah, saya. Kristologinya itu
bukan kristologi yang ada dalam Alkitab, itu sesuatu yang lain. Maka di sini Yohanes mengangkat ya, dan dia mengangkat ini bukan cuma sekedar teori, tapi dia sendiri itu ekspresif ya. Sudah mulai daripada ayat yang pertama tadi ya. Again, saudara dan saya lah, katakanlah saya ya. Saya bisa bilang kalimat saudara-saudara yang terkasih ini seperti kayak numpang lewat begitu saja ya. Mungkin sudah nggak terlalu ada ekspresinya lagi gitu di dalam Quran kita, karena kita terlalu sering ngomong kalimat ini ya. Apalagi di dalam khotbah gitu. Saudara-saudara yang terkasih, saudara. Ngomong bisa cepat sekali, sudah nggak ada lagi sudah ekspresinya. Tapi bagi Yohanes bukan seperti itu saya. Dia menyebut betul-betul truly ekspresif saudara-saudara yang kekasih. Saudara-saudara yang kekasih. Dan di sini saya arti daripada aletes ini bicara tentang kehidupan Kristen yang ekspresif. Saya. Ekspresif apa? Di dalam cinta. Cinta itu kalau nggak ada ekspresinya, itu bukan cinta. Saya. Sekali lagi saya, saudara jangan bicara cinta yang nggak ada ekspresinya ya. Memang ekspresi bisa dimanipulasi, itu betul. Ekspresi itu bisa ada apa ya, kemunafikannya, betul gitu. Saudara bisa senyum padahal di dalam sebenarnya dongkol. Ya mungkin saja gitu. Saudara bisa ambil kursi, silakan duduk di sini diam-diam di dalam hati, tapi sebenarnya sudah menghina dia gitu. Ini orang mau kurang-kurang ajar gitu misalnya. Bisa saja gitu. Kelihatan seperti ekspresif tapi nggak cocok dengan apa yang ada di dalam. Oh itu sangat mungkin, mungkin. Tetapi itu saja yang dimaksud di sini bukan itu ya. Nah, kita ingat perkataan di dalam Injil ya. Apa yang di dalam hati itu akan terpancar keluar. Saudara perhatikan kalimatnya ya. Di dalam hati itu terpancar keluar. Kalau nggak ada yang terpancar keluar, ya berarti nggak ada di dalam hati itu nggak ada. Saudara jangan menipu ya di dalam hal ini. Gitu. Saudara jangan bilang di dalam hati sih banyak cinta kasih, tapi saya ini kesulitan mengekspresikan. Omong kosong itu. Saudara nggak ada cinta kasih sebetulnya gitu. Karena orang yang ada cinta kasih itu akan mengalir keluar sebetulnya apa yang ada di dalam. Kalau kita sehat atau waras ya. Kalau kita sakit ya lain lagi di dalam hal ini. Gitu. Sekali lagi Yesus itu bukan cuma teori ya di dalam cinta kasihnya itu. Bukan cuma karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia merencanakan ya untuk mengirimkan anak yang tunggal, tapi rencana doang gitu maksudnya ya, tapi nggak pernah dikirim gitu di dalam rencana ya, merencanakan ya, tapi nggak pernah kejadian. Kan bukan itu ya isi daripada Yohanes 3 ayat 16 gitu. Ini bukan bicara tentang Allah yang cuma merencanakan ada di dalam wilayah ide. Terus kemudian nggak ada kenyataannya. Bukan itu, itu bukan bicara cinta kasih Kristen. Maka sudah melihat di dalam bagian ini ya, apa yang baru di sini? Yang baru di sini adalah cinta kasih Kristus itu sekarang menjadi nyata di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Truly express ya. Dan yang mengekspresikan ini bukan hanya Yesus, tapi murid-murid juga. Nah ini adalah baru menurut Yohanes. Nah, saudara mungkin juga bisa protes, gini kok baru gitu ya. Pak itu jangan terlalu sering ya skeptis dengan firman Tuhan seperti ini. Ini saya cuma mengajak berpikir seperti ini. Mungkin saudara ada pikiran kritis gitu ya. Pikiran kritis kok bisa dibilang baru? Kita juga bisa baca seperti ini gitu di dalam Kisah Para Rasul. Bukankah mereka juga menghidupi kisah Kristus? Bukankah mereka juga menghidupi narasi Injil gitu kan ya? Kok di sini dibilang baru? Memang betul saudara kalau berpikir seperti itu ya. Johannine Community tentu saja dia nggak eksklusif atau nggak particular, nggak uniquely ya satu-satunya yang menjalankan perintah baru ini. Dan karena itu juga seharusnya menjadi perintah baru juga bagi saudara dan saya, bukan hanya bagi Johannine Community pada saat itu, gitu. Tapi bagi saudara dan saya. Apa yaitu ini, bahwa perintah itu ya ternyata benar, ya bukan hanya di dalam dia, sudah pasti benar di dalam Kristus, tapi juga di dalam kita. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Saudara, ini kita bicara tentang terang, ini kan sangat ada kaitannya dengan kuasa kesaksian ya. Kamulah garam dunia, kamu terang dunia ya. Memang ini Matius ya, bukan di dalam Yohanes, tapi kita pakai ini ya, keseluruhan biblical teologi di sini untuk membahas itu. Maksudnya metafor terang itu seringkali dikaitkan dengan kesaksian kan ya. Kesaksian yang efektif, kesaksian yang powerful gitu. Kegelapan, ya nggak ada yang bisa disaksikan gitu. Orang juga nggak bisa melihat anyway gitu, karena gelap gitu ya. Nah sekarang apa yang disebut terang di sini? Gitu? Yaitu ini perintah baru ini ya, perintah baru yang ternyata benar di dalam kita. Itu seperti terang yang bercahaya. Tapi kekristenan yang nggak ada cinta, nggak ada cinta kasih ya. Nggak truly express ya.
di dalam kehidupan kita, ya nggak ada terang, itu namanya kegelapan, semuanya suram gelap ya, nggak ada orang tahu ya, setiap orang ya di dalam dirinya masing-masing ya. Terus masih berani mengatakan, saya bukan nggak ada cinta loh, saya bukan nggak mengerti cinta kasih Kristus ya, tapi tetap di dalam kegelapan ya. Kenapa? Ya karena nggak ada itu ya, nggak truly express, nggak aletes ya di sini ya, nggak ternyata benar di dalam kita, nggak genuine ya. Maka ini adalah panggilan saudara dan saya ya, cinta kasihan dari Tuhan ini bagaimana juga seharusnya nyata benar di dalam kita. Baru kita bisa bicara tentang kegelapan yang lenyap. Kegelapan yang lenyap, terang itu bercahaya. Sekali lagi ya saya, again, ya di dalam tradisi reform, dan bukan cuma di dalam tradisi reform saya, ya ini pengaruh, sebetulnya pengaruh Aufklärung ya, itu enlightenment. Istilahnya aja Aufklärung ya, enlightenment itu kan ya, di enlighten ada kaitan dengan light gitu ya. Saudara pikir enlightenment itu penekanannya apa? Gitu? Aufklärung itu penekanannya apa sih? Di sini kan ya, betul kan? Orang yang tadinya nggak mengerti menjadi mengerti. Nah, reform kan juga ada seperti ini kan ya. Maksudnya iluminasi, kita nggak pakai istilah enlightenment of course, kita pakai istilah iluminasi, pencerahan gitu ya. Orang yang tadinya itu ignorance, sekarang menjadi punya understanding dan sebagainya. Saya nggak mau menggeser ini, saya tidak gitu. Tapi kalau kita cuma menekankan bagian ini, ya, itu terang bagi kita terutama adalah dari nggak mengerti menjadi mengerti, gitu ya. Saja maksudnya, kita belum mengerti Yohanes ya, kita belum mengerti Johannine teologi. Johannine teologi itu bicara gelap terang, itu bukan dari orang yang tadinya nggak mengerti menjadi mengerti itu saja gitu. Tapi saudara perhatikan ya, mengerti cinta kasih Allah, tidak mengerti cinta kasih Allah menjadi mengerti cinta kasih Allah. Sekali lagi saya, kalau mau tetap pertahankan istilah mengerti ya. Tidak mengerti cinta kasih Allah dan mengerti cinta kasih Allah. Apa artinya saya? Mengerti cinta kasih Allah. Truly expressing cinta kasih Allah ini, itu namanya orang yang mengerti. Gitu. Jadi saudara di sini nggak bisa menyempitkan hanya di dalam apa ya, rasio gitu ya, understanding, perencanaan, ide dan sebagainya. Tapi nggak pernah ada ekspresi yang keluar, saya nggak pernah ada itu sama sekali di dalam kehidupan kita. Nah, saat-saat seperti ini sekali lagi saya, ini sebetulnya kesempatan deh saya, kesempatan kita ini menjadi ekspresif karena banyak sekali orang kesulitan di dalam saat seperti ini. Ini adalah saat-saat kita menyatakan cinta kasih kita secara ekspresif, truly express di dalam keadaan seperti ini saya. Dan saudara dan saya dipanggil. Saya bukan mengajarkan saudara ini ya menjadi orang yang apa itu ekspresif secara apa itu temperamental gitu misalnya. Saudara mengerti kan ya? Temperamen itu memang kan lain-lain ya, ada orang itu flekmatik, mungkin somehow kayaknya ekspresi selalu telat gitu ya. Ekspresinya selalu 5 menit di belakang, or perhaps 5 hari setelah itu gitu. Kalau orang sanguini, belum apa-apa sudah ekspresif gitu ya. Terus seperti kayak, hai kalian orang flekmatik, berubahlah, bertobatlah menjadi sanguini. Ya enggak lah, sudah ngapain sudah kita memberitakan Injil sanguini kayak begini. Enggak ada poinnya gitu. Kita enggak tertarik dengan merubah orang jadi temperamen tertentu gitu ya, temperamen ekspresif daripada temperamen yang apa ini apa itu yang let's say introvert atau apa gitu ya. Bukan saya, kita nggak tertarik dengan ini gitu. Karena Tuhan menciptakan kita memang berbeda gitu. Tuhan juga nggak berusaha untuk merubah temperamen kita misalnya dari melankolik jadi kolerik jadi flekmatik dan sebagainya, nggak tertarik dengan itu saya. Tetapi saya, saudara perhatikan ya, regardless saudara temperamen apapun ya, menurut Alkitab, dan Alkitab ini universal, menurut Alkitab ya, namanya cinta itu truly express. Sekali lagi saya, cinta itu truly express. Kalau menurut Alkitab, aletes ya, ternyata benar diekspresikan di dalam kehidupan kita. Nah kita memang sekali lagi saya, kalau kita membahas bagian ini di dalam teologi reform sekali lagi ya, kita bisa ada certain suspicion karena mungkin aliran ini ya, ekspresionisme, self-ekspresi dan sebagainya. Memang ini bahaya sudah ini apa? Nah, sudah gini ya, kita gimana menguji ini ekspresi yang alkitabiah dengan ekspresi humanisme. Ekspresi humanisme itu ya cuma sekedar saudara yang mau mengekspresikan diri gitu ya. Waktu saudara kebaktian dan sebagainya, wah saudara seperti kayak angkat-angkat tangan dan wah teriak-teriak dan sebagainya. Basically sebetulnya cuma all about your self-expression gitu. Ini bukan kekristenan saya, ini gambaran sebetulnya lebih mirip dewa-dewa Baal itu ya, dewa-dewa Baal yang teriak-teriak dan sebagainya.
itu bukan tentang Tuhan, tapi tentang diri mereka sendiri. Karena mereka just mau mengekspresikan diri mereka. Kita nggak tertarik dengan model kekristenan seperti ini, karena sangat self-centered. Sekali lagi, ini model kekristenan yang sangat self-centered. Oh, saudara jangan pikir di dalam kita nggak ada versi seperti ini ya. Saudara teringat, oh itu kan gereja-gereja lain ya, bukan gereja kita. Oh, gereja kita juga bisa kayak begini, Jangan salah gitu. Kita juga bisa jadi ekspresi yang narsisistik sebetulnya. Ekspresi tentang diri kita sendiri gitu. Pak Jethro ini ya, minggu lalu sudah sempat singgung bagian ini ya. Ini bukan tentang ini bukan tentang saudara bagaimana mengekspresikan diri, bukan tentang waktu saudara dibaptis, waktu saudara menikah, waktu saudara kebaktian dan sebagainya, waktu saudara perjamuan kudus. It's not about your self expression, bukan. Ini bukan tentang saudara, ini tentang Tuhan, tentang karya Tuhan yang mau dinyatakan. Saudara boleh menerimanya dengan terharu, boleh, bukan nggak boleh keluar air mata, silakan, Tapi saudara perhatikan, waktu saudara terharu, waktu saudara tersentuh itu karena apa? Bukan karena saudara mau mengekspresikan keterharuan saudara, bukan. Tapi ini sesuatu yang respons ya, terhadap karya Tuhan yang dinyatakan. Dan waktu kita berespons dengan benar, nah ini kita bicara true Christian expression. Orang ditolong, nggak terima kasih, itu keterlaluan gitu. Dan saudara nggak bisa bilang, ya sudahlah, kita mengerti dia ya. Ini orang memang dasarnya kurang ekspresif. Itu bukan urusan kurang ekspresif, bukan. Ini orang yang nggak mengenal cinta kasih namanya gitu. Kok dia nggak bilang terima kasih? Bukan karena kita perlu terima kasih dia, bukan gitu. It's just correct seseorang waktu dia ditolong ya, terus kemudian dia bersyukur, dia berterima kasih, dia terharu ya dan sebagainya. Ini sesuatu yang respons yang boleh dinantikan kan sebetulnya ya. Tetapi waktu orang nggak ada ini ya, dia berarti taken for granted ya dengan pemberian itu gitu. Dia anggap memang saya layak harus dilayani, memang saya betul harus dikasih seperti ini. Nah, inilah yang menjadikan kehidupan ini akhirnya jadi either cengeng ya, atau ekspresinya itu sekedar ekspresi tentang diri sendiri dan bukan ekspresi responsif terhadap cinta kasih Tuhan. Yang kita mau itu adalah ekspresi responsif terhadap cinta kasih Tuhan. Saya tertarik dengan ini ya, satu kesaksian seorang dosen teologi ya. Dia waktu belajar, dia dulu belajar di luar negeri, dia belajar di Eropa, dan waktu dia belajar di Eropa itu dia kesulitan ya, dia terbatas di dalam dana, terus kemudian ada nenek-nenek gitulah atau anti-anti gitu ya, ini yang tergerak untuk mendukung biaya studinya selama dia studi waktu itu. Lalu waktu terus kemudian dia balik ke Indonesia, ya dia mengajar di sekolah teologi, ya dia juga mencari mahasiswa yang kekurangan. Dia mengekspresikan cinta kasih yang dia pernah terima. Gitu. Saya dulu pernah ditolong orang ya di dalam keadaan. Sekarang saya mau mengekspresikan cinta kasih ini. Ini ekspresi yang beres, bukan self-expressionisme, bukan. Ini bukan like The Scream ala siapa itu, Edvard Munch, yang ada di mana Oslo itu ya lukisannya. Bukan itu, itu tentang self-ekspresi. Ekspresi orang ketakutan gitu. Saudara dan saya ini diundang untuk mengekspresikan atau merespons dengan ekspresi ya, cinta kasih dari Tuhan yang saudara dan saya ini terima. Sekali lagi ya, perenungannya itu adalah perenungan tentang cinta kasih Kristus. Cinta kasih Kristus yang ada pada kita, lalu kemudian kita itu mengekspresikannya. Sekali lagi jangan pakai argumen-argumen, saya temperamennya nggak begitulah, saya bukan ekspresi. Itu argumentasi omong kosong semua. Kita kembali kepada Alkitab saja. Alkitab nggak mengizinkan kita untuk memberikan argumen-argumen seperti itu. Itu cuma justification terhadap kita gagal mengekspresikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka bagaimana ya? Sekali lagi ya, hayatilah perintah yang lama itu ya. Injil waktu hidup di dalam kehidupan kita, ya ini menjadi perintah baru. Apa itu perintah baru? Benar itu bukan cuma di dalam Kristus ya, tapi benar juga di dalam saudara dan saya. Jangan cuma menantikan Tuhan mengasihi kita, Ada model yang kayak begini ya, cuma berhenti kepada Tuhan mengasihi kita, tapi saudara nggak pernah dengar perintah Tuhan. Lebih celaka lagi gitu. Setiap kali bicara tentang perintah Tuhan dianggap ini bentuk neolegalisme. Ini kurang injili gitu. Ini kurang memberitakan Injil, kurang memberitakan tentang cinta kasih Tuhan. Kok jadi kayak menuntut gitu. Loh.
Coba saudara baca ya tulisan daripada orang-orang Puritan. Coba saudara dengarkan pengkhotbah revival yang dipakai Tuhan, luar biasa. Saudara akan membaca di sana ya, itu ajakan tuh terus-menerus bertobat itu sehingga ada berhentinya. Orang yang melihat ini sebagai satu gambaran neolegalisme gitu ya. Ini Taurat, ini bukan Injil. Saya pikir dia nggak mengerti kekristenan tuh saya. Dia ini nggak mengerti kekristenan. Ini juga undangan Injil kok, undangan bertobat kok dibilang neolegalisme bagaimana sih? Undangan untuk mengikut Tuhan, masa itu legalisme? Masa itu kurang mengerti Injil? Saya pikir orang-orang seperti ini ya, dia nggak mengerti Injil sebetulnya. Karena kita nggak kenal saya di dalam Alkitab ya, kontras antara law and gospel yang dipolarisasi seperti ini ya. Ini bukan ajaran dari Injil sebetulnya. Ini bukan ajaran daripada Alkitab, bukan gitu. Kita di dalam teologi reform saya, kita sering insist, kita bilang di dalam law itu ada gospel, di dalam gospel ada law. Ya, kita juga sudah sering mengkhotbahkan ini kan. Ya. Saudara bilang Yohanes 3 ayat 16 itu Injil, betul itu Injil ya. Tapi saudara baca dong ayat 17, ayat 18, ayat 19 dan seterusnya. Ada berita penghakiman di sana. Nggak ada Injil yang nggak ada penghakiman, itu nggak ada. Injil yang nggak disertai dengan penghakiman, itu Injil palsu sebetulnya. Tapi ada ya saya bentuk semacam kayak mengaku Kristen, tapi bicaranya itu selalu cinta kasih Tuhan, saya dikasih Tuhan. Tapi nggak ada berita pertobatan, nggak ada undangan untuk hidup kudus, nggak ada saya bagian itu. Bagian itu nggak pernah ada gitu. Bagian ajakan tuh bertobat, nggak ada, koreksi dosa, nggak ada, semuanya nggak ada. Yang ada adalah Tuhan bagaimanapun ya, di dalam keadaan apapun Tuhan selalu mencintai engkau. Itu kalimat bahaya sekali, saudara. Sangat bahaya. Karena kalau saudara baca di dalam Alkitab, Tuhan itu bisa berduka. Roh Kudus itu bisa didukakan. Bagaimana kita bisa bilang Tuhan selalu tersenyum kepada kita? Itu bukan Alkitab, saudara. Bukan. Itu bukan ajaran dari Alkitab. Bacalah di dalam Alkitab, saudara. Itu bukan ajaran dari Alkitab. Kita masih peka ya, kapan kita menyenangkan Tuhan, kapan kita mendukakan Tuhan. Kita nggak bisa hidup terus bicara Tuhan itu selalu puas dengan kehidupan kita gitu. Memang betul waktu kita mengatakan cinta kasih Tuhan itu nggak berubah. Itu betul saya, itu kalimat betul gitu ya. Tapi cinta kasih Tuhan nggak berubah, bukan berarti terus kemudian Tuhan nggak bisa disedihkan oleh kita. Bukan berarti Tuhan nggak bisa dikecewakan oleh kita gitu. Lalu waktu kita mengecewakan Tuhan, kita masih berpikir, Tuhan masih tetap berkenan kepada saya. Itu celaka, saya. Ini orang yang nggak peka namanya. Coba saudara di dalam kehidupan keluarga seperti itu ya. Saudara sudah ngamuk, mukanya sudah gak seneng banget misalnya gitu ya. Suami atau istri masih pikir saudara itu lagi seneng-senengnya. Ini kan mengecewakan deh saudara kayak begini ya. Pasangan saudara sendiri gak mengerti bahwa saudara sedang ngamuk misalnya. Ini by the way contoh yang kurang positif itu ya. Tapi saudara jadi makin sebel gitu. Sudah sebel dianggap gua seneng gitu ya. Itu lebih double sebel akhirnya gitu. Bagaimana sih orang yang di dalam kehidupannya itu sebetulnya dia mendukakan Tuhan, tapi dia nggak sadar kalau dia mendukakan Tuhan. Dia pikir Tuhan itu sedang senang sekali dengan kehidupannya. Ini kan orang yang bermasalah ya, seperti ini. Jadi sekali lagi saya, kalau sudah membaca di dalam ini ya firman Tuhan itu ada undangan, tetap undangan Injil saya. Kita nggak mengatakan ini Taurat yang tanpa Injil, tapi saudara perhatikan ya, ini perintah ya, perintah yang diberikan itu apa saya? Perintah itu commandments. Ini neolegalis. Saudara berani menuduh Yohanes ini neolegalis. Yohanes ini kurang mengerti Injil karena dia bawa-bawa perintah gitu misalnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perintah itu namanya neolegalisme. Itu namanya bentuk-bentuk Taurat baru. Saudara berani menuduh seperti itu. Atau kita yang sebetulnya salah mengerti ya, Injil itu apa sebetulnya? Taurat itu apa sih sebetulnya? Yang diberikan di dalam firman Tuhan itu apa sesuai pengertiannya? Saya kembali lagi di dalam kalimat ini ya. Ternyata benar di dalam dia, di dalam kamu. Kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Terang yang benar telah bercahaya. Itu apa sih? Terang di sini ini apa? Terang itu kalau saudara membaca di dalam konteks ini, terang itu bukan ini ya, aspek yang sering kali kita bicarakan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Ya, tapi terang di sini adalah benci menuju kepada cinta. Sekali lagi saya, dari benci menuju kepada cinta. Ini terang. Saya baca ayat 9 ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saya agak sedikit polemikal ya. Di dalam sini kan Yohanes kan barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia
teologinya kurang precise gitu misalnya, nggak bicara teologi kurang precise di sini, bukan. Ini bicara tentang benci atau cinta. Kegelapan itu kebencian, terang itu cinta. Ini sudah jelas sekali sudah di dalam bagian ini kan ya. Jadi kita ini menyaksikan Kristus melalui apa sih? Melalui kehidupan yang saling mencintai. Tapi kalau kita masih ada kebencian gini ya, benci terhadap saudara kita nggak bisa mengampuni. Kita masih sangat dikuasai oleh like and dislike. Lalu kita sangat pilih-pilih ya. Kita hanya mengasihi orang yang nggak melukai kita. Begitu orang melukai kita, dia reject kita, terus kita mulai langsung kendor juga cinta kasih kita. Ya, ini bukan cinta kasihnya Kristus. Ya. Ini cinta kasih yang luar biasa pasif. Ini cinta kasih yang sangat reaktif. Tadi saya pakai responsif di dalam pengertian yang positif ya. Sekarang pakai istilah reaktif. Sebetulnya mirip juga sih, reaktif, responsif. Tapi istilah reaktif di sini saya pakai dalam pengertian yang negatif ya. Maksudnya reaktif dalam pengertian, kalau saudara dikasih, baru saudara mengasihi. Sekali lagi ya, saudara dikasihi, baru saudara merasa, oh senang saya dikasih, saya mengasihi kembali. Itu pasif sekali, itu bukan kekristenan. Gitu. Memang betul, pertama kita dikasih oleh Kristus, Kristus yang mengasihi kita. Tapi cinta kasih Kristus itu sudah cukup, sudah cukup. Bahkan luber dalam kehidupan kita. Saudara selalu punya ya alasan kenapa saudara bisa memulai cinta kasih terlebih dahulu dan bukan menunggu orang lain mengasihi saudara. Karena apa? Karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi saudara. Kristus mengasihi kita dengan sempurna gitu. Nah, itu sudah cukup, cukup bahkan berkelimpahan. Sekarang bagaimana kita mengekspresikan cinta kasih itu kepada yang lain tanpa menunggu orang lain mengasihi kita terlebih dahulu. Nah ini ya yang dikatakan gitu. Kalau kita bisa menjadi komunitas yang seperti ini, komunitas yang bukan membenci saudaranya ya, tapi saling mengasihi, inisiatif, kasih yang inisiatif, bukan kasih yang reaktif, bukan kasih yang pasif, tapi kasih yang inisiatif. Maksud saya inisiatif terhadap sesama ya, tapi terhadap Tuhan ya, sudah pasti kita hanya bisa selalu responsif. Kita nggak mungkin bisa kasih inisiatif kepada Tuhan, karena Tuhan bagaimanapun dia selalu mendahului kita. Tapi terhadap sesama ya, mari kita belajar mengekspresikan cinta kasih ini secara inisiatif ya, bukan secara reaktif gitu. Secara reaktif itu kekristenan itu suram ya, kekristenan itu suram. Memang di sini kita nggak bicara kegelapan ya. Kalau kegelapan itu kebencian, nah itu kegelapan. Orang kalau di hidupnya dikuasai kebencian ya, kepahitan dan sebagainya, itu kegelapan ya. Tapi ini mungkin nggak bicara kebencian ya, tapi kurang inisiatif cintanya ya. Rada suram rada suram. Saya pakai gradasi ya, ini bukan cuma gelap terang saja gitu, gelap atau totally terang gitu. Kita tahu di dalam kehidupan kan memang ada gradasinya gitu. Gradasi loh, katakanlah agak tengah ini ya. Mungkin bukan terlalu gelap gitu, bukan kebencian ya. Tapi kurang inisiatif di dalam kasih. Kekristenan itu jadi redup loh jadi redup gitu. Jadi tunggu-tungguan akhirnya. Tunggu-tungguan siapa mau mengasihi saya dulu ya. Ternyata yang mau mengasihi juga nunggu juga. Kok saya juga kurang dikasihi gitu ya. Akhirnya semua jadi tunggu-tungguan. Kalau tunggu-tungguan ya sudah nggak ada gerakan. Nggak ada penginjilan, nggak ada kesaksian, nggak ada pelayanan, nggak ada. Karena semuanya tunggu-tungguan. Yohanes ini mengingatkan kepada jemaatnya ya. Kalau betul memang kita mengaku kita berada di dalam terang. Kita ya lawan katanya membenci ya, yaitu mengasihi saudaranya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saudara perhatikan ya, gelap terang itu bukan cuma tentang our reason, our mind, enlighten, illumine gitu ya, dari superstition menjadi mengerti, tapi gelap dan terang itu bicara dari kehidupan yang kurang mengasihi, jadi kehidupan yang truly expressing kasih. Itu terang, 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan, atau istilah lain ya, tidak ada tersandungan. Ini istilah apa itu yang dipakai di sini? Bahasa Indonesia pakai istilah penyesatan ya. Ya boleh juga sih, karena ini dikaitkan dengan ini ya, kelompok yang lain itu yang melawan komunitasnya Yohanes yang memisahkan diri itu. Tapi kalau kita melihat ini ya di dalam istilah ini, istilah
aslinya ini kan pakai istilah skandalon ya, istilah skandalon, sudah tahu istilah skandal kan ya. Itu di New Testament dipakai itu ya 15 kali itu. Ini artinya ya, causing some sort of harm to a person. Saya mengutip ini ya, Colin Kruse. Cause people to fall into sin, ya itu skandalon. Maksudnya kita jangan jadi batu sandungan. Saudara perhatikan ya, kalau kita kurang mengasihi ya, kalau kita kurang expressing cinta kasih kita itu membuat orang itu tersandung. Saudara dan saya ya, dengan kurang mengasihi, dengan cinta kasih yang nggak ada ekspresinya ini ya, kita itu membuat orang tersandung sebetulnya. Karena apa? Ya karena mengaku di dalam Kristus, tapi kok suram kayak begini gitu. Kok rada mirip kegelapan gitu ya. Terus kita masih mengaku, oh enggak, saya mengerti cinta kasih Tuhan. Mana cinta kasih Tuhannya gitu. Lalu terus dunia ini pengharapkan apa Zoe kalau kita nggak menyatakannya gitu. Apa yang bisa diketahui oleh dunia ini gitu. Dari gedung gereja kita gitu maksudnya Zoe. Dari gedung gereja gitu maksudnya. Lihatlah kekristenan ada terangnya. Gedung gereja kita gitu misalnya. Gedung gereja. Alkitab nggak bicara gedung gereja, Zoe. Bukan gedung gereja. Alkitab juga nggak bicara desain interior, Zoe. Tidak gitu. Alkitab bicara cinta kasihnya saudara dan saya yang diekspresikan. Maka sekali lagi ya, Zoe, ini kita perlu bertumbuh, Zoe. Kita perlu bertumbuh untuk mengekspresikan cinta kasih ini ya satu dengan yang lain. Ya. Satu dengan yang lain. Paulus, saya pinjam Paulus ya. Paulus mengatakan itu persekutuan yang sehat. Kalau ada yang menderita ya semua anggota itu berduka cita. Ya. Kalau satu anggota dihormati, semua bersuka cita. Saudara lihat nggak? Ada resonans afeksi di sini. Ada resonans afeksinya. Kalau ini menderita ya semuanya itu berduka cita. Kalau dihormati ya semuanya bersuka cita. Ini nggak cocok sama sekali dengan gambaran individualisme ya, masing-masing senang sendiri-sendiri dan susah sendiri-sendiri. Ya itu bukan komunitas Kristen. Maka di sini waktu dikatakan di dalam dia tidak ada penyesatan ya, mungkin lebih cocok di dalam dia tidak ada skandalon ini dalamnya. Kalau kita mengasihi ya, kita berada dalam terang, kita nggak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi saya mungkin juga boleh tambahkan yang ini nggak ada di Colin Kruse ya. Nah, ini pakai istilah skandalon, kalau pakai di dalam pengertian apa itu? Kata benda ya, skandalon itu nggak tentu saya yang menjadi batu sandungan bagi yang lain, tapi saya sendiri juga nggak perlu tersandung. Nah, saudara perhatikan ya, saya mau menekankan bagian ini. Orang yang mengasihi sangat nggak gampang tersandung. Orang-orang yang suka tersandung ya, kecewa sana sini, tersandung, dia sendiri juga kurang mengasihi. Ini orang yang reaktif itu tadi, yang pasif ya, karena dia selalu menuntut orang lain tuh jadi ideal, jadi contohnya dia gitu. Lalu kalau orang lain gagal menjadi ideal, dia tersandung. Nah, kenapa kok nggak dia aja yang jadi teladan gitu loh? Kenapa dia mesti tersandung saya? Kenapa dia mengharapkan orang ini ya, saya tersandung dengan dia karena dia kurang melayani saya. Nah, kenapa kok nggak kamu yang melayani gitu? Kenapa nggak kamu aja yang jadi pelayan gitu? Kenapa nggak kamu aja yang jadi teladan? Orang yang menjadi teladan, yang mau menjadi berkat, yang mau mengasihi, ya dia nggak gampang tersandung. Tapi orang-orang yang terus tersandung, kecewa, terluka lah, disappointed dan tersinggung dan sebagainya. Ini orang-orang yang kurang mengasihi sebetulnya gitu. Orang yang kurang mengasihi terus-menerus ya di dalam kehidupannya, tersinggung nggak habis-habis ya di dalam kehidupannya. Tapi kalau dia belajar untuk mengasihi, dan dia ya waktu dia mengasihi itu yang ada di dalam pikirannya itu adalah perasaannya Tuhan dan perasaan orang lain. Itu namanya orang yang jadi mature, jadi dia bertumbuh di dalam kehidupannya. Bukan sensitif sendiri ya sama emosinya sendiri, itu dikasihi, terharu dan sebagainya. Sudah lewat. Ini sudah di belakang harusnya kita sudah menjadi dewasa. Sekarang bagaimana saya peka terhadap perasaan orang lain, ya. Peka terhadap perasaan orang lain. Nah itu orang-orang yang dewasa. Ini yang kita bilang gereja itu ada terang. Gereja itu ada terang karena apa? Karena bukan orangnya itu masing-masing baper gitu ya. Aduh saya alangkah sulitnya ya kalau kita pelayanan di gereja itu. Gerejanya isinya orang-orang baper. Waduh kita mau ngomong mikir dulu ya. Berdoa dulu 5 menit jangan sampai salah ngomong. Setelah berdoa setelah ngomong masih menyinggung juga. Karena apa saya? Karena orang itu kaliwat sensitif saya. Orang itu super sensitif. Jadi kita itu sambil ngomong sambil aduh jangan sampai saya mencoreng mukanya gitu ya. Jangan saya sampai menyinggung perasaannya. Karena apa ini orang-orang baper isinya semuanya gitu ya.
Orang-orang yang super sensitif dengan perasaannya masing-masing. Gak menarik ya, soalnya kita hidup di dalam komunitas seperti ini ya. Akhirnya kita lama-lama bisa ikut sakit soalnya hidup di dalam komunitas seperti ini. Karena mau ngomong pun juga mesti hati-hati. Saya barusan khotbah ini ya, entah di mana lah ini apa. Kita hidup di dalam ini ya, di dalam komunitas ya. Gak salah ngomong itu ya sulit ya. Kita hidup di dalam komunitas kita nggak menyinggung perasaannya orang lain dan nggak disinggung, itu susah lah saya di dalam hal ini ya. Siapa yang bisa ngomongnya itu perfect sampai nggak menyinggung perkataan? Kadang-kadang kita joking, cuma joking, nggak ada maksud apa. Orang itu tersinggung saya dengar joke kita gitu ya. Karena buat dia itu so personal gitu. Padahal kita juga bingung loh. Saya sebetulnya nggak ngomongin dia sama sekali gitu ya. Atau di dalam khotbah seperti ini ya, nggak berusaha untuk ngomongin siapa-siapa, tapi ada orang yang take it very personally gitu. Saya pernah dapat ini bertahun-tahun lalu ya, itu setelah khotbah ada masuk SMS loh, WA ya, lupa lah, WA atau SMS ya, waktu itu tahun berapa lah, lupa. Terus kemudian dia rada ngamuk, saya, Pak, kenapa tadi Bapak di dalam khotbah terus membicarakan saya? Loh, saya tahu dia datang enggak aja, saya nggak tahu dia duduk di mana, saya nggak tahu, kok saya bisa dibilang membicarakan dia. Mestinya orang bersyukur ya, kalau dengar firman Tuhan itu, ada teguran di dalam kehidupannya, orang kan harusnya bersyukur. Itu Tuhan itu berarti sedang berbicara gitu. Tapi dia pikir saya sedang pakai mimbar untuk antem-antem dia. Dan saya tahu dia datang atau enggak aja enggak tahu. Saya sekarang lebih enggak tahu lagi siapa yang datang di sana karena saya enggak lihat saudara gitu ya. Ini cuma lihat saya sendiri. Jadi ini betul-betul in the true sense saya khotbah kepada diri sendiri hari ini. Tetapi di dalam kehidupan kita ya. Kalau saudara mendapatkan teguran melalui firman Tuhan, yaitu kita bersyukur. Bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kita, karena barang siapa yang dikasihi, dia ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Jadi sekali lagi ya, waktu kita bertumbuh ya, kita nggak terlalu peka terhadap perasaan kita sendiri gitu ya, tapi kita belajar peka terhadap perasaan Tuhan. Kita belajar peka terhadap perasaan orang lain, dan di situ ya hopefully kita jadi lebih kurang melukai lah di dalam hal ini ya, karena kita jadi peka gitu. Oh, orang ini kalau saya ngomong kalimat ini nggak bisa, karena dia ada pergumulan di bidang itu. Saya nggak boleh ngomong kalimat ini. Ya, saya dulu waktu ini saya pernah pelayanan di Australia, di Australia orang bilang, saya pernah ada ngingetin gitu. Lu kalau di Australia ya, jangan tanya khususnya kepada laki-laki ya. Jangan tanya, lu kerja apa? Jangan tanya itu ya. Aduh, itu kalimat itu bisa menjadi pertanyaan yang salah. Karena banyak orang, khususnya laki-laki ya, itu kerja di sana itu sulit sekali gitu ya. Dan kerjaannya mungkin nggak cocok dengan studinya. Nggak cocok dengan apa yang dia dulu pelajari. Akhirnya dia kerja yang apa saja yang bisa dikerjakan. Jadi kita hati-hati ya kalau di sana itu. Ya saya belajar lah, saya belajar gitu ya. Kecuali kita sudah lebih dekat gitu ya, baru kita bisa lebih tanya tentang pekerjaan dia dan sebagainya. Tapi kalau kita baru ketemu, kerja apa gitu ya, wah ternyata belum dapat kerja, walah itu susah ya, sudah seperti kayak bikin orang down gitu. Nah kita kalau mengenal sesama kita ya, kita belajar bisa lebih peka terhadap apa ini namanya, ya perasaannya dia. Tapi ini bukan cuma dari sisi kita ya, dari sisi dia sendiri juga perlu bertumbuh. Semua lah semua itu perlu bertumbuh. Jadi sekali lagi waktu di sini dikatakan barang siapa mengasihi ya. Waktu di situ dikatakan barang siapa mengasihi, di dalam dia tidak ada ketersandungan. Dia tidak menyebabkan orang lain tersandung, tapi dia sendiri juga tidak tersandung. Kalau saudara mau nggak gampang tersandung, nggak gampang kecewa ya, mintalah cinta kasih Tuhan ya. Makin lama makin dalam. Semakin kita mencintai, semakin kita nggak ada air mata untuk diri kita sendiri. Nggak usah menangis untuk diri sendiri, nggak usah. Nggak ada poin yang menangis untuk diri sendiri. Kalau menangis untuk jiwa yang lain. Karena apa ya? Karena kita mengasihi. Karena saudara dan saya belajar mengasihi. Terakhir ayat yang ke-11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Metafor ini jelas ya, metafor gitu. Maksudnya kalau kita bicara dalam level metafornya, orang perlu terang ya untuk dia bisa sampai kepada tujuan. Untuk tahu kemana dia pergi, dia perlu terang. Kalau saudara berada dalam kegelapan, ya kita nggak bisa berjalan, kita nggak bisa bergerak sih bukan nggak bisa, tapi nabrak kemana-mana ya.
Kita nggak tahu kemana ia pergi. Tapi yang dimaksud oleh Yohanes di sini, bukan pada metafornya. Terang itu apa, Saudara? Gelap itu apa ya? Orang yang membenci saudaranya. Ya, orang yang pasif sudah di dalam cinta kasihnya, bukan kasih yang inisiatif. Itu hidupnya muter-muter, Saudara. Nggak tahu kemana dia pergi. Hidupnya muter-muter di situ terus. Nah, Saudara, kalau kita melihat orang yang muter-muter di dalam persoalan di situ terus, muter di situ terus, ya, nggak ada perkembangan terus persoalannya. Dari 25 tahun yang lalu persoalannya di situ terus, ya. Nggak tahu dia kemana pergi, nggak ada progres di dalam kehidupan, terus berputar, berjalan di tempat, ya. Mengapa? Ya ini, ya, nggak ada cinta kasih di dalam kehidupannya. Maka cinta kasih ini penting sekali, ya, ya. Orang yang nggak ada cinta kasih itu nggak tahu tujuan. Nggak ada orang yang bisa sampai kepada tujuan tanpa cinta kasih. Ini bukan cuma sekedar tentang coordinating, termasuk spiritual Google Map lah atau whatever gitu ya. Bukan, saya ini bicara tentang kasih. Orang yang nggak ada kasih itu akan, ya gitu, saya berputar-putar di tempat. Nggak ada progres, terus status quo kehidupannya terus di situ. Akhirnya nggak move on di dalam kehidupannya. Ya. Mengapa, saya? Nggak ada kekuatan untuk mengasihi, dia nggak mau mengasihi, dia terus-menerus mau dikasih, diperhatikan terus kepada dirinya sendiri. Nggak ada cinta kasih yang diekspresikan keluar. Nggak ada bagian itu. Saya mengundang saudara-saudari sekalian ya, untuk bukan hidup di dalam kegelapan seperti ini, atau di dalam keredupan ini, saya tidak. Saudara dan saya diundang untuk hidup di dalam terang. Apa itu terang? Jangan tafsir sendiri-sendiri, saya apa itu terang? Oh, terang itu apa, begitu ya? Kecemerlangan doktrinal, ya boleh saja saya bicara seperti itu. Tapi menurut Yohanes dalam bagian ini, orang yang hidup di dalam terang itu adalah orang yang mengekspresikan cinta kasih yang dia terima dari Kristus. Itu yang disebut orang yang hidup di dalam terang. Mari saya kita hidup seperti ini, saya. Ini undangan Injil ya. Undangan untuk keluar dari kegelapan ya, keluar daripada kesuraman. Hidup seperti Kristus. Hidup yang menjadi saksi. Orang yang mengasihi, dia tahu kemana dia pergi. Ini di gereja kita masih di ini ya, saya karena COVID kita tahun ini kita nggak ada ini, kita nggak ada apa, saya nggak ada peringatan hari ulang tahun ya. Sebagian jemaat mungkin miss ya, tapi nggak apa-apa lah, saya sudah tetap doakan ya gereja kita gitu. Cuma kalau saya nggak salah sih itu masih tergantung apa ini ya. Tergantung flyer dari tahun lalu ya. Saudara masih ingat kan ya? Judul yang terakhir kita ulang tahun, gereja yang dikasihi. Gereja yang dikasihi. Gereja yang dikasihi itu tahu bagaimana mengasihi kembali. Gereja yang dikasihi saling mengasihi. Ya. Harap tema yang masih terpampang di sana ya, itu terus menjadi reminder ya untuk kita. Dan menurut Yohanes inilah saya, kita akan dibebaskan daripada ketersandungan, daripada penyesatan, ya, daripada kegelapan. Waktu saudara dan saya mengekspresikan cinta kasih yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Perintah baru, saya, perintah baru. Bukan hanya benar di dalam Kristus, tapi juga ternyata benar di dalam saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyatakan cinta kasih yang begitu besar. Bukan satu cinta kasih yang abstrak, bukan cinta kasih di dalam platonic idea, dan juga bukan cinta kasih yang tanpa ekspresi, tapi satu penyataan cinta kasih yang hadir di dalam pribadi yang kami percaya, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan kehidupan kami ini diubahkan menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa, bukan menjadi orang-orang yang cepat tersinggung, bukan menjadi orang-orang yang hanya peka dengan perasaan kami sendiri, tapi menjadi orang yang peka terhadap perasaan Tuhan, terhadap perasaan sesama kami, belajar untuk lebih mengasihi, lebih memikirkan orang lain, lebih memperhatikan kepentingan orang lain, khususnya dalam saat-saat seperti sekarang, Tuhan, di mana banyak orang kesulitan, membutuhkan pertolongan, anugerah Tuhan, dukungan. Kami rindu supaya kami bisa hadir menjadi sesama yang mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati, menolong kami semua untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam kepercayaan kami akan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.